Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiah dengan NIM 2314010017. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Pertama, saya akan membacakan lafaz dan artinya dengan arti perkatanya. Pada video ini saya akan menjelaskan Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Nah, pertama saya akan membacakan lafaz dan arti perkatanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Artinya, innalladzina tawaffahumu, sesungguhnya orang-orang mewafatkan mereka, al-malaikatu, malaikat, zalimi anfusihim, keadaan atau menganiaya diri mereka, qalu fima, mereka berkata bagaimana, kuntum, qalu, kalian adalah, mereka berkata, kunna, kami adalah mustad'afina, orang-orang yang tertindas, fil ardi, di bumi. Qalu alam, mereka berkata, bukankah takun ardullahi, bukankah adalah bumi Allah wasi'ah, luas, fatuhajiru, maka kamu berpindah-pindah, fiha, di dalamnya, faulaika, maka mereka itu, ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahannam, wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una nahilatan wa la yahtaduna sabila. Artinya, illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang tertindas, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i wal wildani, dan perempuan dan anak-anak, la yastati'un, tidak mereka mampu, hilatan wala, dan upaya, dan tidak hilatan, daya upaya, wala yahtadun, dan tidak mereka mendapat petunjuk, sabila, hilatan, daya upaya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapat, dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura. Artinya, faulaika 'asa, maka mereka itu mudah-mudahan, Allahu ya'fuwa, mudah-mudahan Allah akan memaafkan, anhum wa kana Allahu, dan dari mereka, anhum wa kana Allahu, dari mereka, dan adalah Allah, afuwan ghafura, maha pemaaf, maha pengampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran
muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghama, ia mendapat di muka bumi tempat berlindung, katsiran wa sa'atan, tempat perlindungan yang banyak, dan tempat perlindungan banyak dan luas. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, summa yudrikuhul mautu, kemudian menemunya kematian, kemudian kematian menimpanya, faqad waqa'a ajruhu, maka sungguh telah tetap pahalanya, 'alallahi, wa kana Allahu, atas Allah, dan adalah Allah ghafurur rahima, maha pengampun, maha penyayang. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu pembacaan mufradat. Nah, adapun kosakata yang saya temui, yang Ananda temui, adapun kosakata dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini, yaitu mustad'afina, orang-orang yang tertindas, hilalatan, daya upaya, asa, mudah-mudahan, wasi'ah, luas, fatuhajiru, maka kamu berpindah-pindah, ma'wahum, tempat mereka, ma'wahum, tempat mereka, yastati'un, mereka mampu, yudarikhu, menemuinya, waqa'a, telah tetap, ajruhu, pahalanya. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran surah Nisa. Selanjutnya penafsiran Al-Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini membahas tentang hijrah, yaitu artinya berpindah. Nah, hijrah ini menurut para ulama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hijrah fisik atau hijrah lahir. Yang kedua yaitu hijrah maknawi atau hijrah batin. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 97. Nah, Quran surah An-Nisa ayat 97 ini itu merupakan hijrah secara fisik atau secara batinnya. Secara fisik atau secara lahirnya. Di Mekah itu sudah tidak ada lagi tempat untuk mengembangkan Islam. Semakin hari semakin tertekan. Jika Nabi Muhammad itu masih bertahan di kota Mekah, maka Islam akan sulit sekali untuk berkembangnya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam kondisi menganiaya diri mereka sendiri itu dengan menolak meninggalkan negeri yang kafir dan berhijrah ke negeri Islam, maka para malaikat itu akan mencabut nyawa mereka sebagai teguran keras. Lantas mereka berkata, bagaimana keadaan kalian dahulu saat menolak hijrah? Dan bagaimana kalian mampu membedakan diri kalian dengan kaum musyrik? Mereka beralasan ketika itu mereka beralasan ketika itu kami dalam keadaan lemah. Kami tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk melindungi diri kami. Lalu para malaikat menegur mereka dengan mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa pergi ke sana untuk melindungi agama kalian dan diri kalian dari penindasan dan tekanan? Maka orang-orang yang tidak mau berhijrah itu akan menempati tempat tinggal mereka di neraka. Dan neraka itu adalah tempat kembali dan tempat tinggal yang sangat buruk bagi mereka. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 98 sampai 99. Tafsir yaitu merujuk pada tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir, yaitu karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.
Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang benar-benar tertindas, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah dalam bentuk apapun dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Allah berfirman tentang mereka, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, kata mudah-mudahan itu menunjukkan kepastian terjadinya. Kata mudah-mudahan itu menunjukkan kepastian terjadinya jika sumbernya dari Allah. Nah, kata mudah-mudahan tersebut menunjukkan tanda kepastian terjadinya jika sumbernya itu dari Allah karena tuntunan kebaikan dan kemungkinannya dan pengharapan akan pahala dari orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan mengandung faedah, yaitu bahwa orang tersebut bisa jadi benar-benar tidak memenuhinya dan tidak melakukannya menurut bentuk yang sesuai dari yang diinginkan, akan tetapi ia lalui, maka ia tidak berhak mendapatkan pahala tersebut. Wallahu a'lam. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat sebuah dalil bahwa orang yang tidak bisa mengerjakan suatu perintah atau selainnya, maka sesungguhnya ia dimaafkan. Sebagaimana Allah berfirman, bagi orang-orang yang tidak mampu berjihad. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Quran Surah Al-Fat ayat 17. Nabi bersabda, dan Allah berfirman tentang keumuman segala perintah, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Nabi bersabda, apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah perkara itu kerjakanlah perkara itu sesuai dengan kemampuanmu. Akan tetapi tidaklah seorang manusia itu dimaafkan kecuali tidaklah seorang manusia itu dimaafkan kecuali setelah ia mengarahkan segenap kemampuannya, namun tertutup baginya segala pintu-pintu usaha atas dasar firman-Nya yang tidak mampu berdaya upaya. Ayat ini juga menyimpan sesuatu isyarat orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi ini? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, tafsiran dari Quran Surah An-Nisa ayat 97 ini, yaitu ayat ini mengingatkan bahwa ayat ini mengingatkan umat Islam yang berada di wilayah musuh atau Mekah itu untuk segera berhijrah, untuk segera berpindah kepada tempat yang aman. Mereka yang tidak berhijrah akan ditanya oleh malaikat, dalam keadaan bagaimana kalian ini, hingga rela hidup tercela dan hina bersama orang musyrik. Mereka yang rela hidup dalam keadaan hina, sedangkan mereka mampu untuk berhijrah, tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Nah, jadi mereka yang rela hidup dalam keadaan hina, sedangkan mereka itu mampu memiliki daya upaya untuk berpindah kepada tempat yang aman, kepada tempat yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan Islam. Nah, tempat kembali mereka tersebut adalah maka mereka yang rela hidup, mereka yang lebih memilih untuk hidup dalam keadaan hina tersebut, sedangkan mereka itu mampu untuk berhijrah, berpindah kepada tempat yang aman, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Kecuali mereka yang tertindas, yang sangat lemah, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak, maka mereka itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Jadi kesimpulannya dari Quran Surah An-Nisa ayat 97 ini, yaitu jadi mereka yang orang Islam, jadi mereka yang rela hidup terhina, tercela dengan orang-orang musyrik tersebut, lebih memilih untuk di Mekah, lebih memilih tinggal di Mekah, sedangkan mereka itu memiliki usaha, mereka memiliki sedangkan mereka itu mampu untuk berpindah, mereka mempunyai daya dan upaya untuk berpindah kepada tempat yang lebih aman, yang dimana tempat itu lebih membantu mereka dalam mengembangkan Islam. Nah, kecuali mereka yang dalam keadaan lemah, baik itu mereka yang tertindas,
contoh kecuali mereka yang keadaannya itu dalam keadaan tertindas, yang keadaannya itu sangat lemah, baik itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah maafkan. Kecuali jadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 98 itu kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jadi mereka yang dalam keadaannya itu dalam keadaan sangat lemah dan sangat lemah dan tertindas, baik dia itu laki-laki atau perempuan dan anak-anak, yang mereka itu tidak memiliki daya dan upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, tidak mengetahui jalan kemana arah untuk berhijrah. Selanjutnya tafsiran ayat 99, yaitu maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jadi pada ayat An-Nisa, pada surah An-Nisa ayat 99 ini itu mereka yang tadinya itu dalam keadaan sangat lemah dan tertindas, yaitu laki-laki, perempuan dan anak-anak, itu Allah menunjukkan dan di sini Allah menunjukkan kebaikannya. Allah menunjukkan kemurahan hatinya, yaitu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, yaitu mereka yang tidak dapat berhijrah karena dalam keadaan tertindas atau sangat lemah, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Selanjutnya yaitu tafsiran Quran surah An-Nisa ayat 100, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tafsiran dari Quran surah An-Nisa ayat 100 ini yaitu, jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka itu akan mendapatkan di bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi bagi mereka yang ingin berhijrah secara lahiriah, jadi mereka yang ingin berhijrah secara fisik, jadi mereka itu akan mendapatkan di bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berpindah atau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, yang meniatkan dalam hatinya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya. Kemudian kematian menimpanya ketika dia sedang dalam perjalanan sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi meskipun dia belum sampai kepada tempat tujuannya, tetapi karena dia sudah meniatkan dalam hatinya untuk berhijrah, untuk keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka itu sudah dihitung pahalanya. Maka pahalanya itu telah ditetapkan di sisi Allah. Penafsiran ayat 97 sampai ayat 100 yaitu jadi jika mereka mampu untuk berhijrah, maka mereka hendaklah untuk berhijrah dari tempat yang jangan mereka bertahan dari kehinaan tersebut. Selanjutnya pengecualian bagi mereka yang keadaannya lemah, yang tidak mampu untuk tidak memiliki daya upaya untuk berhijrah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan bagi mereka. Mereka yang terpaksa tinggal karena ketidakmampuannya, maka dan orang-orang yang tinggal karena terpaksa, dan orang-orang yang terpaksa tinggal karena ketidakmampuan mereka itu tidak akan disiksa oleh Allah, karena Allah menunjukkan ampunannya, sifat pengampunnya, dan memaafkan orang-orang yang tidak berhijrah tersebut karena keadaan mereka yang sangat lemah dan tidak mampu. Terus itu Allah menjanjikan tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak bagi mereka yang berhijrah, yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah dengan meniatkan karena Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika mereka dan bahkan jika seseorang meninggal dalam hijrahnya, dalam perjalanannya belum sampai ke tujuannya, maka pahalanya sudah diterima di sisi Allah.
Adapun relevansi relevansi Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini dengan nilai-nilai pendidikannya, yaitu yang pertama kewajiban untuk berubah dan beradaptasi. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya menekankan ayat-ayat ini menekankan bahwa pentingnya untuk keluar dari sebagai bentuk hijrah. Ayat-ayat ini menekankan bahwa pentingnya untuk berpindah atau beradaptasi dari situasi yang tidak menguntungkan kepada kondisi yang menguntungkan. Nah, nilai-nilai pendidikannya yaitu contohnya seperti pendidik yang mendorong peserta didiknya untuk agar berani mengambil langkah untuk dalam perubahannya menjadi lebih baik lagi dalam hal belajar, dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, tentu hal tersebut untuk keuntungan bagi diri peserta didik tersebut. Meskipun nanti peserta didik itu mengalami kesulitan, jadi peserta didik itu harus bisa keluar dari zona nyamannya. Misalnya dia suka menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugasnya, atau mungkin malas untuk membaca buku. Nah, di situ pendidik mendorong peserta didiknya untuk agar berani keluar dari zona nyaman tersebut, untuk memulai hal baru yang lebih menguntungkan bagi peserta didik tersebut. Meskipun nanti awal-awalnya peserta didik tersebut akan mengalami beberapa tantangan dan kesulitan. Selanjutnya nilai-nilai pendidikannya yaitu empati dan pengertian terhadap situasi orang lain. Nah, di sini kita perlu untuk berempati kepada situasi orang lain. Nah, jadi misalnya seperti tadi orang-orang Islam tersebut, orang Muslim tersebut harus berhijrah dari kota Mekah tersebut kepada tempat yang lebih aman. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah karena mereka tertindas dan dalam keadaan lemah. Nah, di situ gunanya sikap empati tersebut. Nah, jadi mereka yang tidak mampu dan dalam keadaan lemah tersebut itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, di situ Allah menunjukkan sikap empatinya bahwa Allah tidak memukul rata semuanya. Allah tidak memukul rata semua keadaan hamba-hambanya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai pendidikan yang ketiga yaitu pentingnya niat dalam setiap tindakan. Nah, dalam nilai pendidikan niat baik itu akan dibalas dengan niat baik pula. Pendidikan agar menekankan bahwa perlunya meniatkan niat baik dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Seperti mereka yang berhijrah tadi, dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 itu mereka yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah atau berpindah, tetapi dengan niat di hatinya, yaitu dengan meniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka Allah menghargai maka dengan niat baik mereka tersebut, karena telah meniatkan berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah menerima pahala mereka, meskipun mereka masih dalam berusaha, meskipun mereka masih dalam perjalanan untuk menuju tujuannya. Jadi pelajarannya yaitu seseorang yang sudah ada niat baik dalam hatinya, seseorang yang sudah ada niat baik dalam hatinya, ketika dia belum tentu sampai kepada tujuannya, tetapi orang sudah menghargai niat baiknya tersebut. Jadi nanti meskipun hasilnya belum tentu sempurna, tetapi karena niat baiknya itu orang-orang sudah menghargai setidaknya. Mana sih? Jadi seseorang yang melakukan sesuatu, meskipun dia melakukan sesuatu dengan niat baiknya, meskipun dia tidak sampai, meskipun hasilnya tidak sempurna, tetapi karena dengan niat baiknya tersebut orang sudah menghargainya. Orang sudah menghargainya. Ayat ini cuma mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap agama dan diri sendiri. Tanggung jawab terhadap agama dan diri sendiri, pendidikan dan mental sangat. Nah, selanjutnya yaitu kesadaran dan tanggung jawab. Nah, jadi dalam diri manusia itu perlu sekali namanya kesadaran dan tanggung jawab. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, maka kita perlu untuk memegang tanggung jawab tersebut. Nah, dan kita memahami konsekuensi atas apa yang kita perbuat
memahami konsekuensi dari pilihan yang mereka buat, dan memahami konsekuensi yang kita terima dari apa yang kita perbuat. Contohnya seperti mereka yang berhijrah tadi, yaitu mereka yang memilih untuk tinggal di kota Mekah tersebut bersama orang musyrik, dan padahal mereka memiliki upaya, mereka mampu untuk berhijrah kepada tempat yang lebih aman, tetapi mereka lebih memilih untuk tinggal di kota Mekah tersebut. Nah, di situ mereka harus memahami bahwa, jadi mereka harus memahami bahwa di balik tindakan mereka tersebut harus ada di balik tindakan atau keputusan mereka tersebut itu ada konsekuensi yang harus mereka terima juga. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mungkin sekian dari Ananda. Ananda mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atau kehilafan yang Ananda lakukan. Ananda mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.